Pagi itu, Aisyah bangun dengan senyum merekah di bibirnya. Senyum yang sama yang telah menjadi kebiasaannya selama 6 tahun terakhir. Cahaya matahari musim semi menembus tirai tipis di kamar mereka, menyinari wajah suaminya, Malik, yang masih terlelap. Aisyah memandangi wajah damai itu. Wajah yang pernah ia lihat penuh tawa, haru, dan cinta. Aroma kopi dan roti panggang yang akan segera ia siapkan seakan sudah tercium, memenuhi imajinasinya dengan kehangatan rumah yang selalu ia impikan. 6 tahun pernikahan bukanlah waktu yang sebentar. Mereka memulai segalanya dari nol, dengan cinta sebagai satu-satunya modal. Aisyah masih ingat jelas bagaimana Malik menggenggam tangannya di depan penghulu, berjanji untuk menjaganya seumur hidup. Janji itu seakan terukir bukan hanya di telinganya, tapi juga di setiap sudut rumah kecil mereka. Bunga mawar yang ia tanam di halaman depan adalah saksi bisu. Kursi goyang di teras adalah tempat mereka berbagi cerita, dan setiap goresan di dinding adalah kenangan yang tak ternilai harganya. Aisyah merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, dicintai oleh seorang pria yang ia cintai sepenuh hati, tanpa syarat. Selesai merapikan diri, Aisyah kembali ke kamar untuk merapikan tempat tidur. Tangannya terulur untuk membenarkan bantal Malik, tetapi ia merasakan sesuatu yang tebal dan kaku di bawahnya. Amplop tebal berwarna keemasan. Desainnya mewah, dengan ukiran bunga-bunga perak yang elegan yang tampak timbul di permukaannya. Jantung Aisyah mendadak berdebar kencang, bukan karena penasaran, melainkan karena firasat dingin yang menusuk hingga ke ulu hati. Firasat itu begitu kuat, begitu nyata. Ia membuka amplop itu, berharap itu hanyalah kejutan ulang tahun pernikahan yang disiapkan Malik. Mungkin sebuah undangan ke pesta kejutan, atau tiket liburan ke destinasi impian mereka. Namun, yang ia temukan adalah selembar undangan pernikahan. Dengan segala kerendahan hati, kami mengundang Bapak Ibu Saudara I untuk menghadiri pernikahan putra kami, Malik Akbar Pratama, dengan putri kami, Rina Lestari. Nama-nama itu menampar wajah Aisyah lebih keras dari tamparan fisik. Malik, suaminya. Rina, teman kerja suaminya yang belakangan ini sering ia dengar namanya. Tangannya bergetar hebat, dan undangan itu jatuh ke lantai. Dunia Aisyah seakan berhenti berputar, suara di telinganya berdengung, dan matanya mulai berkaca-kaca. Ia membungkuk, mengambil undangan itu, dan membacanya lagi. Tanggalnya, 3 hari lagi. 3 hari. Bukan 3 bulan, bukan 3 minggu. 3 hari. Seolah dituntun oleh kekuatan tak kasat mata, Aisyah keluar dari kamar dan berjalan tertatih-tatih menuju ruang kerja Malik. Pintu ruangan itu tidak terkunci. Di dalam, Malik duduk di kursinya, dengan Fatimah, ibu mertuanya, dan seorang wanita muda yang ia kenali sebagai Rina. Di atas meja, sebotol sampanye mahal sudah terbuka, dan 3 gelas kosong tergeletak di sana. Mereka tampak sedang merayakan sesuatu. Senyum penuh kepuasan terpancar di wajah mereka. Malik. Suara Aisyah parau, penuh dengan keraguan dan rasa sakit. Malik menoleh. Wajahnya pucat pasi seperti tertangkap basah. Fatimah, sebaliknya, menyambut kehadiran Aisyah dengan tatapan meremehkan. Rina tersenyum sinis, menatap Aisyah dari ujung kaki hingga ujung kepala seolah Aisyah adalah hama yang mengganggu pestanya. "Untuk apa kau di sini?" tanya Fatimah, suaranya menusuk. "Bukankah kau seharusnya sudah tahu tempatmu?" Aisyah tidak memedulikan Fatimah. Matanya hanya tertuju pada Malik. "Malik, jelaskan padaku. Apa ini? Undangan apa ini?" Aisyah menunjukkan undangan yang masih ia genggam erat. Malik menunduk, menghindari tatapan Aisyah. "Aisyah, aku bisa jelaskan." "Tidak ada yang perlu dijelaskan," potong Fatimah dengan cepat. Suaranya dipenuhi arogansi. "Sudah jelas, kan? Malik akan menikah lagi. Dengan wanita yang bisa memberinya keturunan. Bukan dengan wanita mandul sepertimu." Kata mandul menghantam Aisyah seperti palu godam. Kata yang mereka benci, kata yang mereka hindari, kini diucapkan dengan penuh amarah. Aisyah tahu itu hanya fitnah. Ia dan Malik telah menjalani serangkaian tes,
Dan hasilnya menunjukkan mereka berdua sehat. Hanya saja belum rezeki untuk memiliki anak. Mereka selalu menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Tapi kini, kata-kata itu digunakan sebagai senjata untuk menghancurkannya. Ini tidak benar. Ma, seru Aisyah. Kami sudah cek. Kami sehat. Kenapa Mama tega? Tega? Kenapa aku harus tega? Fatimah tertawa sinis. Kau pikir aku ingin cucuku lahir dari rahim yang tidak subur? Rina ini berbeda. Dia muda, cantik, dan yang terpenting, dia bisa memberiku cucu. Cucu yang akan meneruskan nama keluarga kami. Fatimah memeluk Rina dengan penuh kasih sayang, seolah Rina adalah anaknya sendiri. Rina menatap Aisyah dengan tatapan kemenangan. Senyumnya seakan menari di atas penderitaan Aisyah. Maaf ya, Aisyah. Tapi Malik berhak bahagia. Dia berhak punya anak, punya keluarga yang utuh. Aisyah menatap Malik, yang tetap diam menunduk. Kebisuan Malik adalah jawaban yang lebih menyakitkan dari 1000 kata. Di matanya, Aisyah melihat ketakutan, rasa bersalah, dan yang paling menyakitkan, ketidakberdayaan. Ia telah memilih Rina dan ibunya, mengorbankan Aisyah. Jadi, ini semua sudah kalian rencanakan? Aisyah bertanya, suaranya bergetar. Kalian menunggu sampai aku menemukan ini sendiri? Fatimah mengangguk santai. Ya, kami tidak ingin repot-repot mengurus perceraian. Bukankah lebih mudah jika kau pergi sendiri setelah tahu semua ini? Kaki Aisyah lemas, hampir tidak mampu menopang berat tubuhnya. Air mata yang selama ini ia tahan tumpah membasahi pipinya. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan dari seorang suami. Ini adalah konspirasi, sebuah persekongkolan keji yang melibatkan seluruh keluarga mertuanya. Malik, kenapa? Lirih Aisyah, berharap suaminya akan membela, atau setidaknya menunjukkan penyesalan yang tulus. Namun, yang didapat Aisyah hanya tatapan kosong dari Malik. Rina, yang merasa di atas angin, berdiri dan berjalan ke arah Aisyah. Sudahlah, Aisyah, terima saja kenyataannya. Kau sudah bukan siapa-siapa lagi di sini. Sekarang, pergilah. Jangan ganggu kebahagiaan kami. Rina, dengan sengaja, mendorong Aisyah hingga ia terhuyung mundur. Fatimah tertawa melihat adegan itu. Hati Aisyah hancur, tidak hanya karena pengkhianatan Malik, tetapi juga karena perlakuan kejam dari ibu mertuanya yang selama ini ia hormati. Aisyah berlari keluar dari rumah, tidak peduli pada air mata yang mengalir deras, tidak peduli pada tatapan sinis Fatimah dan Rina, tidak peduli pada Malik yang masih diam membisu di belakangnya. Ia berlari ke halaman, kebun bunga yang pernah ia tanam bersama Malik. Setiap bunga, setiap daun, kini terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Kau mandul. Kau sudah bukan siapa-siapa lagi di sini. Pergilah. Jangan ganggu kebahagiaan kami. Kata-kata itu terus berputar di benaknya. Aisyah terjatuh di atas rumput, menangis sejadi-jadinya. Hancur, luluh lantak, tidak berdaya. Ia merasa seluruh hidupnya telah dicuri, diinjak-injak, dan dibuang begitu saja. Namun, di tengah-tengah kehancuran itu, sebuah percikan api muncul. Sebuah amarah yang membara, memanaskan dinginnya hati yang hancur. Ia mengingat tatapan angkuh Fatimah, senyum sinis Rina, dan kebisuan Malik. Janji yang pernah ia ucapkan dalam hati, kini berubah menjadi sumpah yang terukir kuat di jiwanya. Ini belum berakhir, bisik Aisyah. Suaranya kini dipenuhi tekad yang membaja. Kalian pikir kalian bisa menyingkirkanku begitu saja? Kalian pikir aku akan pergi dengan tangan kosong? Aisyah berdiri. Matanya yang sembab kini memancarkan api dendam. Ia tidak akan meratapi nasibnya lagi. Ia akan bangkit. Ia akan kembali, bukan sebagai Aisyah yang lemah dan tak berdaya, melainkan sebagai Aisyah yang baru, yang akan menghancurkan setiap pilar kebahagiaan palsu mereka. Ia akan merobohkan rumah yang mereka bangun di atas penderitaannya. Pada hari itu, di atas puing-puing hatinya yang hancur, Aisyah mengukir sebuah janji, balas dendamnya akan lebih kejam daripada pengkhianatan mereka.
Ia tidak akan hanya melihat mereka jatuh, tetapi ia akan menjadi dalang di balik setiap kehancuran mereka, memastikan bahwa setiap tawa yang mereka lontarkan hari ini akan dibayar dengan tangisan seumur hidup. Aisyah berjalan pergi, meninggalkan rumah yang pernah menjadi surga baginya. Namun, ia tidak pergi dengan kepala tertunduk. Ia pergi dengan kepala tegak, dengan api dendam yang membara di matanya, siap untuk kembali dan melancarkan pembalasan yang akan membuat keluarga Fatimah sengsara selamanya. Air mata Aisyah mengering, menyisakan jejak asin di pipinya yang memerah. Tangisan yang membuncah di atas puing-puing hatinya kini telah digantikan oleh api yang menyala-nyala. Dia tidak lagi merasakan sakit, hanya amarah yang membakar setiap sel di tubuhnya. Rumah yang dulu adalah surganya kini terasa seperti neraka yang ingin menelannya. Dengan langkah mantap, Aisyah berjalan keluar dari halaman, meninggalkan kenangan manis yang kini telah berubah menjadi pahit. Dia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu nama muncul di benaknya. Maya, sahabat terbaiknya. Maya menyambutnya dengan keterkejutan. Wajah Aisyah yang sembab dan mata yang penuh bara membuat Maya langsung tahu ada sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Tanpa banyak bertanya, Maya memeluk Aisyah erat, membawanya masuk ke apartemennya yang hangat. Di sana, di tengah keheningan, Aisyah menceritakan semuanya. Dari amplop undangan di bawah bantal, pengkhianatan Malik, hingga perlakuan kejam Fatimah dan senyum kemenangan Rina. Setiap kata yang keluar dari mulut Aisyah dipenuhi dengan emosi yang begitu kuat, membuat Maya mendengarkan dengan napas tertahan. Mereka benar-benar tega. Aisyah, bisik Maya, suaranya dipenuhi kemarahan. Bagaimana bisa Malik melakukan ini? Dan ibunya. Aku tidak pernah menyangka Fatimah sejahat itu. Aisyah hanya mengangguk, mengepalkan tangannya di pangkuan. Aku tidak akan membiarkan ini. Aku tidak akan menjadi Aisyah yang lemah yang mereka injak-injak. Aku akan membuat mereka merasakan penderitaan yang jauh lebih dalam dari yang kurasakan sekarang. Melihat tekad yang membara di mata Aisyah, Maya tahu ini bukan sekadar luapan emosi. Ini adalah janji yang diucapkan dari hati yang telah hancur dan kini mengeras. Maya mengangguk mantap. Aku bersamamu, Aisyah. Apapun yang kau butuhkan, aku akan membantumu. Mereka akan menyesal telah menyentuhmu. Sejak saat itu, apartemen Maya menjadi markas kecil mereka. Hari-hari yang seharusnya diisi dengan ratapan dan duka, diisi dengan rencana-rencana yang kejam dan sistematis. Aisyah tidak hanya ingin membalas dendam, ia ingin menghancurkan mereka secara total, dari akar hingga ujung. Mereka memutuskan bahwa langkah pertama adalah mempelajari musuh mereka. Mereka sombong karena uang dan kekuasaan, kata Aisyah, matanya menatap tajam ke layar laptop Maya yang penuh dengan data. Bisnis adalah satu-satunya kebanggaan mereka. Itulah yang akan kita hancurkan pertama kali. Maya, yang memiliki latar belakang di bidang analisis data dan teknologi informasi, adalah aset yang tak ternilai. Dengan keahliannya, ia mulai menggali semua informasi tentang bisnis keluarga Fatimah dan Hamdan. Mereka menemukan bahwa bisnis keluarga itu adalah sebuah perusahaan kontraktor berskala menengah, yang selama ini dikenal sebagai Maju Jaya Perkasa. Awalnya, data yang ditemukan tampak biasa. Namun Maya berhasil menyusup lebih dalam ke sistem mereka. Aisyah, lihat ini. Maya menunjuk ke layar. Mereka punya banyak celah. Catatan keuangan mereka berantakan. Mereka terlalu mengandalkan satu atau dua klien besar, dan manajemen mereka. Aku bahkan tidak yakin mereka tahu apa yang mereka lakukan. Aisyah mempelajari setiap data dengan seksama. Dia melihat laporan laba rugi yang tidak konsisten, dokumen proyek yang tidak lengkap, dan email-email internal yang menunjukkan perselisihan di antara para manajer. Hamdan, yang selama ini dikenal sebagai pebisnis ulung, ternyata hanyalah seorang pemimpin yang terlalu mengandalkan koneksi dan kekuasaan, bukan kemampuan manajerial yang solid. Ini kesempatan kita, bisik Aisyah. Senyum tipis mulai muncul di wajahnya. Senyum yang begitu dingin dan penuh perhitungan, bukan lagi senyum Aisyah yang ceria. Maya, bisakah kau membantu membuatku terlihat seperti orang lain? Aku tidak bisa kembali ke dunia mereka sebagai Aisyah yang dulu. Maya mengerti.
Mereka menyadari bahwa Aisyah yang baru harus menjadi pribadi yang tidak dikenali oleh siapapun. Mereka menciptakan identitas baru, lengkap dengan nama samaran, riwayat pekerjaan palsu yang cemerlang, dan penampilan yang sama sekali berbeda. Aisyah memotong rambutnya, mengubah gaya berpakaiannya menjadi lebih formal dan berkuasa, serta mempelajari segala hal tentang dunia bisnis dan investasi. Dia menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku, mengikuti kursus daring, dan menyerap setiap informasi yang bisa membuatnya setara, bahkan lebih baik, dari Hamdan. Saat Aisyah sibuk dengan perannya yang baru, Maya melakukan tugasnya sebagai mata-mata. Dia mencari tahu siapa saja yang pernah bermasalah dengan Hamdan dan Fatimah. Ada satu nama yang menarik perhatian mereka, seorang mantan manajer proyek bernama Bima, yang dipecat secara tidak adil oleh Hamdan. Bima adalah orang yang jujur dan berintegritas, tetapi ia menjadi korban intrik politik di perusahaan. Aku akan menemui Bima, kata Aisyah, tekadnya bulat. Dia adalah kunci pertama kita. Kita butuh orang dalam yang bisa memberikan informasi yang lebih detail. Aisyah melatih dirinya untuk menjadi wanita yang percaya diri dan berkarisma. Ia mengubah cara bicaranya, berjalan dengan kepala tegak, dan menatap mata lawan bicaranya dengan sorot mata yang tajam. Aisyah yang lembut dan penuh cinta telah mati. Yang ada kini adalah sosok yang dingin, kejam, dan penuh perhitungan. 1 minggu kemudian, Aisyah, dengan identitas barunya, bertemu dengan Bima di sebuah kafe. Bima, yang awalnya curiga, akhirnya percaya pada Aisyah setelah ia menunjukkan bukti-bukti ketidakberesan di Maju Jaya Perkasa yang berhasil Maya dapatkan. Bima, yang menyimpan dendam mendalam terhadap Hamdan, bersedia membantu. Dia membocorkan semua rahasia, dari tender-tender yang dimanipulasi, suap yang dilakukan, hingga proyek-proyek fiktif yang hanya ada di atas kertas. Informasi itu adalah harta karun, pedang yang sangat tajam yang kini berada di tangan Aisyah. Aisyah dan Maya menghabiskan berminggu-minggu menyusun strategi. Mereka tidak hanya berencana untuk menjatuhkan perusahaan Hamdan, tetapi juga membangun perusahaan tandingan yang lebih kuat dan lebih etis. Mereka menamakan perusahaan baru itu Sinar Gemilang, sebuah nama yang melambangkan cahaya baru yang akan menghancurkan kegelapan dan kebusukan Maju Jaya Perkasa. Hari-hari Aisyah kini tidak lagi diisi dengan kesedihan, melainkan dengan strategi, angka, dan rencana. Setiap detail, setiap langkah, dipikirkan dengan matang. Ia telah meninggalkan masa lalunya yang penuh luka, dan kini ia siap untuk kembali, bukan untuk memohon maaf atau meminta belas kasihan, tetapi untuk melancarkan pembalasan yang akan membuat Fatimah dan keluarganya menyesal seumur hidup. Pedang telah terhunus, dan ia tidak akan ragu untuk mengayunkannya. Aisyah, yang kini dikenal sebagai Saphira, melangkah masuk ke lobi Maju Jaya Perkasa. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena perpaduan adrenalin dan antisipasi. Setahun telah berlalu sejak hari ia diusir, dan ia telah banyak berubah. Rambut panjangnya yang dulu ia biarkan tergerai kini dipotong pendek dan ditata rapi. Pakaiannya yang dulu sederhana diganti dengan setelan kerja yang elegan dan berkelas. Matanya yang dulu penuh kelembutan kini memancarkan ketajaman seorang pebisnis. Identitas barunya, Saphira, bukan hanya nama samaran, tetapi juga representasi dari sosok yang baru, wanita tangguh, cerdas, dan kejam. Dengan bantuan Maya dan informasi berharga dari Bima, Aisyah mendirikan perusahaan Sinar Gemilang. Awalnya, perusahaan itu hanya sebuah cangkang, tetapi dengan keahlian Aisyah dan Maya, Sinar Gemilang tumbuh pesat. Mereka berhasil memenangkan beberapa tender kecil, mengumpulkan modal, dan yang terpenting, membangun reputasi yang baik. Melalui Sinar Gemilang, Aisyah berhasil menyusup masuk ke dalam jaringan bisnis keluarga mertuanya. Hari ini, Aisyah hadir sebagai perwakilan dari Sinar Gemilang, perusahaan yang kini menjadi salah satu pesaing terberat Maju Jaya Perkasa. Ia diundang dalam sebuah forum bisnis yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kontraktor, di mana Hamdan, ayah mertuanya, akan menjadi pembicara utama. Ini adalah kesempatan emas untuk mengintai dan menemukan celah. Aisyah duduk di barisan depan. Matanya tak pernah lepas dari Hamdan yang berdiri di podium. Hamdan, yang tampak semakin tua,
berbicara dengan sombong tentang kesuksesan perusahaannya. Namun, Aisyah tahu itu hanyalah topeng. Dia tahu betapa bobroknya manajemen di balik Maju Jaya Perkasa, berkat informasi dari Bima. Dia tahu tentang hutang-hutang yang menumpuk dan proyek-proyek yang mandek. Setelah acara selesai, Aisyah, dengan santai, mendekati Hamdan. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Saphira, perwakilan dari Sinar Gemilang. Hamdan, yang tidak mengenali menantunya sendiri, menyambutnya dengan ramah, karena ia melihat Aisyah sebagai pengusaha sukses yang bisa menjadi mitra potensial. "Saya sangat terkesan dengan visi Anda, Bapak Hamdan," kata Aisyah dengan suara tenang dan percaya diri. Maju Jaya Perkasa adalah legenda di industri ini. Hamdan tersenyum bangga. "Terima kasih, Nona Saphira. Namun, saya yakin Anda juga tidak bisa diremehkan. Perusahaan Anda, Sinar Gemilang, sudah mulai terdengar di mana-mana." Aisyah memanfaatkan momen itu. "Memang, Pak, tapi saya rasa perusahaan kami masih perlu banyak belajar dari Anda. Saya kebetulan memiliki beberapa data analisis tentang tren pasar terkini. Mungkin Anda tertarik untuk melihatnya." Tentu saja, Hamdan tertarik. Aisyah memberikan sebuah flash disk yang berisi data-data palsu yang sudah diatur oleh Maya. Data itu tampak sangat profesional, namun di dalamnya terselip bom waktu, berupa skema proyek fiktif yang ia buat. Di sana, tertulis bahwa Maju Jaya Perkasa akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar dari luar negeri untuk sebuah proyek raksasa, padahal itu tidak benar. "Ini hanya sekilas, Pak," kata Aisyah. "Jika Anda tertarik, kita bisa bicarakan lebih lanjut. Saya rasa perusahaan kita bisa saling menguntungkan." Hamdan, yang haus akan pengakuan dan keuntungan, menerima flash disk itu dengan senang hati. Ini adalah langkah pertama dari rencana Aisyah. Rencana untuk menanam benih perpecahan di dalam ruang rapat Maju Jaya Perkasa. Beberapa hari kemudian, Hamdan mengadakan rapat Dewan Direksi. Ia menunjukkan data-data yang diberikan oleh Aisyah. "Lihat ini," katanya bangga. "Kita akan bekerja sama dengan perusahaan internasional. Ini akan menjadi proyek terbesar kita tahun ini." Namun, di antara para direksi, ada beberapa orang yang curiga. Bima, yang masih memiliki koneksi di dalam, mengirimkan informasi kepada Aisyah bahwa ada direktur senior bernama Wibowo yang menaruh curiga pada proyek fiktif tersebut. Aisyah pun segera mengambil tindakan. Melalui Maya, Aisyah menyebarkan rumor melalui email-email anonim dan media sosial. Ia menyebarkan berita bahwa Hamdan sedang berupaya mengambil alih saham perusahaan dan menjualnya ke investor asing. Ia juga menyebarkan informasi bahwa proyek fiktif itu hanyalah akal-akalan Hamdan untuk memanipulasi harga saham. Kecurigaan pun mulai menyebar. Di ruang rapat berikutnya, para direksi mulai mempertanyakan Hamdan. Wibowo, yang sudah memiliki informasi dari Aisyah, dengan tegas meminta Hamdan untuk menunjukkan bukti otentik dari proyek tersebut. Hamdan, yang tidak memiliki bukti apapun, hanya bisa marah dan menuduh Wibowo ingin menjatuhkannya. "Anda menuduh saya memanipulasi perusahaan ini," bentak Hamdan. "Saya hanya meminta bukti, Pak," jawab Wibowo dengan tenang. "Proyek sebesar ini tidak bisa hanya didasarkan pada data dari perusahaan yang baru kita kenal. Ini berisiko besar bagi kita semua." Perdebatan memanas. Para direksi terbelah dua. Ada yang percaya pada Hamdan, ada pula yang berpihak pada Wibowo. Ruang rapat yang dulu dipenuhi dengan kesepakatan harmonis kini dipenuhi dengan perpecahan, kecurigaan, dan perselisihan. Aisyah, atau Saphira, menyaksikan semua ini dari jauh. Bima mengirimkan laporan detail tentang apa yang terjadi di dalam rapat, dan Aisyah tersenyum puas. Rencananya berhasil. Benih-benih perpecahan yang ia tanam kini mulai tumbuh subur, merusak keharmonisan yang dulu menjadi pondasi perusahaan keluarga Fatimah. Pada saat yang sama, Fatimah, ibu mertuanya, mulai merasakan dampak dari reputasi buruk yang disebarkan Aisyah melalui media sosial. Fatimah, yang selalu bangga dengan status sosialnya, kini sering menjadi bahan gosip dan gunjingan di kalangan sosialitanya. Ia mulai merasa dikucilkan, dihindari, dan dicibir. Di sisi lain,
Malik dan Rina juga mulai merasakan keretakan dalam pernikahan mereka. Malik, yang kini harus menghadapi tekanan di perusahaan, sering pulang dalam keadaan lelah dan marah. Rina, yang hanya tertarik pada harta Malik, mulai menuntut lebih banyak uang, yang memicu pertengkaran hebat di antara mereka. Aisyah tahu ini baru permulaan. Perpecahan di ruang rapat, reputasi buruk di kalangan sosialita, dan keretakan dalam pernikahan Malik hanyalah bagian kecil dari pembalasan yang ia rencanakan. Ia akan terus menekan, terus menyerang, sampai keluarga itu benar-benar hancur dan tidak bisa bangkit lagi. Pedangnya kini sudah terhunus, dan ia siap untuk mengayunkannya lebih dalam. Mahligai yang dibangun di atas penderitaan Aisyah mulai menunjukkan keretakan pertamanya. Pernikahan Malik dan Rina, yang dielu-elukan Fatimah sebagai penyelamat nama keluarga, ternyata hanyalah sebuah cangkang yang rapuh. Jika dari luar tampak berkilau, di dalamnya sudah dipenuhi oleh cacing-cacing ketidakjujuran dan ambisi. Malik, yang dulu selalu tersenyum bahagia, kini sering pulang dengan wajah lelah dan pikiran yang suntuk. Tekanan di kantor Maju Jaya Perkasa semakin menjadi-jadi. Rapat Dewan Direksi yang dulunya berjalan lancar, kini selalu diwarnai perdebatan sengit. Proyek fiktif yang ia dan ayahnya, Hamdan, bangga-banggakan ternyata menjadi bumerang yang menghancurkan kepercayaan para direksi. Saham perusahaan mulai goyah, dan Malik harus bekerja ekstra keras untuk menutupi kebobrokan manajemen yang sudah terlalu lama berakar. Namun, bukan hanya pekerjaan yang membuat Malik frustrasi. Rina, yang ia nikahi karena dianggap bisa memberinya keturunan, ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Setelah menikah, Rina menunjukkan sifat aslinya. Ia tidak lagi peduli dengan hal-hal kecil seperti menyiapkan sarapan atau merawat rumah. Yang ia pedulikan hanyalah uang. Kartu kredit Malik selalu penuh dengan tagihan-tagihan fantastis dari butik mewah, salon mahal, dan pesta-pesta yang tak ada habisnya. Suatu malam, Malik pulang ke rumah baru mereka yang megah dengan kepala pusing. Ia melihat Rina sedang duduk santai di sofa, asyik dengan ponselnya. Di meja kopi, tergeletak 3 tas belanja bermerek dari toko-toko termahal di kota. "Rina, bisa kita bicara sebentar?" tanya Malik, suaranya parau. "Ada apa, sayang?" jawab Rina tanpa menoleh dari ponselnya. "Aku lagi sibuk. Aku harus membalas pesan-pesan dari teman-temanku." Malik mengambil napas dalam-dalam, mencoba menahan amarahnya. "Rina, bisakah kau hentikan semua ini? Tagihan kartu kreditmu sudah melebihi batas. Keuangan perusahaan sedang tidak stabil, dan aku sedang kesulitan." Rina akhirnya menoleh, menatap Malik dengan tatapan sinis. "Loh, kok jadi salah aku? Bukankah itu tanggung jawabmu sebagai suami? Aku ini istri sahmu. Loh, bukannya kau sudah berjanji akan memberiku kehidupan yang layak? Ini bahkan belum apa-apa. Ini bukan soal layak atau tidak layak, Rina. Ini soal akal sehat." Malik mulai meninggikan suaranya. "Kau menghabiskan uang ratusan juta dalam sebulan hanya untuk tas dan sepatu. Apa kau pikir uangku tidak ada habisnya?" "Tentu saja tidak habis. Kau ini kan anak dari Hamdan, pemilik Maju Jaya Perkasa." Rina beranjak. Matanya memancarkan keserakahan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. "Jangan pernah bandingkan aku dengan Aisyah yang miskin dan tak punya apa-apa itu. Aku berhak mendapatkan yang terbaik." Kata-kata Rina menohok hati Malik. Nama Aisyah, nama yang selama ini ia coba lupakan, kini kembali muncul dan menusuknya. Malik mulai merasa bodoh. Ia meninggalkan Aisyah yang sederhana dan tulus, hanya untuk mendapatkan Rina, wanita yang ternyata hanya menginginkan hartanya. Di sisi lain, Aisyah dan Maya tidak membuang waktu. Mereka menyadari bahwa keretakan dalam pernikahan Malik adalah kesempatan emas. Dengan bantuan Bima, mereka menemukan Budi, seorang mantan rekan bisnis Rina yang sempat dijebak dan mengalami kerugian besar karena ulah Rina. Budi sangat dendam dan bersedia membocorkan rahasia Rina kepada siapapun yang bisa menjatuhkannya. Aisyah meminta Budi untuk menemui Malik secara tidak sengaja di sebuah kafe. Budi, yang tidak mengenali Aisyah, setuju untuk melakukannya dengan imbalan yang cukup besar. Esok harinya,
Budi sengaja bertemu dengan Malik di kafe yang sering dikunjungi Malik. Dengan berpura-pura terkejut, Budi menyapa Malik. "Wah, Malik, apa kabar? Aku dengar kau sekarang menikah dengan Rina, ya? Wanita yang satu itu memang ahli dalam mencari mangsa." Malik mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" Budi tersenyum licik. "Kau tidak tahu? Rina itu punya hutang ratusan juta di mana-mana. Dia menghabiskan uang seperti air, dan dia tidak akan segan-segan untuk menjebak orang lain. Dia bahkan pernah menjebakku, dan membuatku hampir bangkrut. Dia memang jago dalam memanipulasi pria-pria kaya sepertimu." Malik terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Kata-kata Budi seolah mengonfirmasi semua kecurigaan yang selama ini ia rasakan. Ia meninggalkan Aisyah yang tulus dan setia, hanya untuk dinikahi oleh seorang wanita yang hanya mengincarnya untuk melunasi hutang-hutangnya. Pulang ke rumah, Malik langsung menemui Rina yang sedang merapikan koleksi tas barunya. Wajah Malik merah padam. Matanya penuh dengan kemarahan. "Rina, apa benar kau punya hutang ratusan juta?" Malik membentak. Rina terkejut. Wajahnya pucat. "Apa maksudmu? Siapa yang memberitahumu hal konyol ini?" "Jangan bohong. Aku sudah tahu semuanya," teriak Malik. "Jadi, kau menikahiku hanya karena hutang-hutangmu itu? Kau bahkan tidak mencintaiku." Rina, yang terpojok, akhirnya meledak. "Cinta? Omong kosong apa itu? Malik, kau pikir aku rela meninggalkan hidupku hanya untuk tinggal dengan pria membosankan sepertimu? Aku butuh uang. Aku butuh kebebasan. Aku sudah muak denganmu dan ibumu yang cerewet itu." Pertengkaran itu semakin memanas. Suara bentakan mereka memenuhi seluruh rumah. Malik menyadari bahwa kebahagiaan yang ia harapkan dari Rina hanyalah ilusi. Rina adalah seorang pelakor yang serakah, dan ia adalah korban dari kebodohannya sendiri. Dari kejauhan, Aisyah mendengar laporan Bima tentang pertemuan itu. Ia tersenyum, senyum yang dingin dan penuh kepuasan. Ia tahu benih-benih ketidakpercayaan dan keretakan yang ia tanam kini mulai tumbuh subur. Mahligai baru itu akan segera hancur, dan ia akan menyaksikan kehancuran itu dari balik layar. Pembalasan yang ia rencanakan tidak hanya akan menghancurkan finansial mereka, tetapi juga kebahagiaan dan harga diri mereka. Dan ini baru permulaan. Perpecahan yang ditanam Aisyah di ruang rapat dan di dalam rumah Malik kini berbuah hasil. Maju Jaya Perkasa berada di ambang kehancuran finansial. Saham anjlok, kredibilitas di mata klien hancur, dan yang paling parah, hutang-hutang menumpuk. Proyek-proyek fiktif yang dituduhkan Wibowo ternyata benar-benar membuat perusahaan rugi besar karena Hamdan telah mengeluarkan dana untuk negosiasi yang sebenarnya tidak pernah ada. Di tengah kekacauan ini, Fatimah dan Hamdan mulai panik. Mereka mengadakan rapat darurat dengan Malik. Fatimah, yang dulunya angkuh, kini tampak kusut. Ia tidak lagi peduli dengan penampilan. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana menyelamatkan kekayaan yang telah mereka kumpulkan. "Kita harus melakukan sesuatu," seru Fatimah. Suaranya dipenuhi ketakutan. Para direksi terus menekan, dan klien-klien kita mulai kabur. "Apa yang harus kita lakukan, Ma?" tanya Malik, wajahnya lelah. Pertengkarannya dengan Rina semalam membuat matanya sembab, dan pikirannya semakin kalut. Ia tidak lagi melihat Rina sebagai wanita yang bisa memberinya kebahagiaan, melainkan sebagai beban. "Jual aset. Kita harus jual aset-aset yang tidak terlalu penting untuk menutupi hutang-hutang ini," jawab Hamdan. Suaranya putus asa. "Kita tidak punya pilihan lain." Keputusan itu adalah sebuah pukulan telak bagi mereka. Selama ini, aset-aset seperti villa di puncak, ruko-ruko, dan sebidang tanah di pusat kota adalah simbol dari kesuksesan mereka. Menjualnya sama saja dengan merobek-robek kebanggaan mereka sendiri. Namun, di tengah kepanikan itu, Aisyah, dengan identitas Saphira, telah bersiap. Berkat informasi dari Bima dan Maya, ia tahu persis aset mana saja yang akan dijual oleh keluarga Hamdan. Ia menghubungi beberapa broker properti dan memberitahu mereka bahwa Sinar Gemilang tertarik untuk membeli aset-aset tersebut dengan harga tinggi, tetapi dengan syarat, prosesnya harus cepat dan anonim.
Aisyah tidak ingin identitasnya terbongkar, setidaknya untuk saat ini. Beberapa hari kemudian, Hamdan terkejut ketika ia menerima tawaran pembelian untuk semua aset mereka. Penawar itu anonim, namun menawarkan harga yang sangat tinggi, jauh di atas harga pasar. Hamdan, yang dilanda kepanikan, tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran itu. "Siapa yang membeli semua aset kita, Pak?" tanya Fatimah, masih merasa curiga. "Entahlah, Ma. Broker bilang dia perwakilan dari sebuah perusahaan baru yang sedang naik daun. Yang penting, kita dapat uangnya dan bisa menutupi semua hutang kita," jawab Hamdan, mencoba menenangkan diri. Keluarga itu menghela napas lega. Mereka pikir mereka berhasil lolos dari masalah. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menyerahkan kunci-kunci kekayaan mereka ke tangan musuh terbesar mereka. Di sisi lain, Rina, yang mengetahui rencana penjualan aset, semakin marah. Ia merasa dibohongi. Ia menikahi Malik demi harta. Namun kini harta itu perlahan-lahan menghilang. "Malik, kenapa kalian menjual aset-aset itu?" teriak Rina suatu pagi. "Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau bisa memberiku segalanya. Tapi sekarang apa? Kita bahkan tidak bisa liburan ke luar negeri lagi." "Rina, kau tidak mengerti. Perusahaan sedang dalam masalah," balas Malik. Amarahnya sudah diubun-ubun. "Aku tidak peduli dengan masalah perusahaan. Aku menikahimu bukan untuk hidup miskin." Rina membentak. Matanya penuh dengan air mata kemarahan. Aisyah, yang kini sudah memiliki kendali penuh atas aset-aset keluarga Fatimah, semakin memperketat cengkeramannya. Ia tahu bahwa aset paling berharga bagi Fatimah bukanlah villa atau ruko, melainkan rumah mewah yang mereka tempati saat ini. Rumah itu adalah simbol status sosial Fatimah, tempat ia sering mengadakan pesta dan pamer kekayaan. Dengan bantuan pengacara andal, Aisyah menemukan celah hukum di balik perjanjian jual-beli rumah itu. Ternyata, rumah itu telah digadaikan oleh Hamdan beberapa tahun lalu, dan Aisyah, melalui perusahaan Sinar Gemilang, kini menjadi pemilik sahnya. Aisyah membiarkan keluarga itu tinggal di sana untuk sementara waktu, sambil menyiapkan pukulan terakhir yang akan menjatuhkan Fatimah dari tahtanya. Sementara itu, Fatimah menerima berita buruk lainnya. Ia menerima email anonim yang berisi foto-foto dan bukti-bukti perselingkuhan Hamdan dengan wanita lain. Aisyah, yang mendapatkan informasi ini dari Bima, tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyebarkan berita ini. Ia mengirimkan email itu ke beberapa sosialita yang sering berinteraksi dengan Fatimah, seolah-olah mereka adalah orang pertama yang mengetahui gosip itu. Fatimah, yang melihat email-email itu, terkejut dan marah. Ia berteriak-teriak, menuduh suaminya berselingkuh. Hamdan, yang memang bersalah, tidak bisa membantah. Pertengkaran hebat terjadi di antara mereka, semakin merusak hubungan keluarga yang sudah retak. Aisyah, atau Saphira, menyaksikan semua ini dari jauh dengan senyum dingin. Ia telah berhasil membuat mereka menjual aset-aset mereka, membuat pernikahan Malik hancur, dan memicu pertengkaran hebat di antara Hamdan dan Fatimah. Langkahnya selanjutnya adalah mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, rumah mereka. Setelah berhasil membuat Maju Jaya Perkasa goyah dan mengendalikan aset-aset mereka secara diam-diam, Aisyah merasa ini belum cukup. Balas dendamnya tidak akan lengkap jika hanya menghancurkan kekayaan mereka. Ia harus menghancurkan kebanggaan dan harga diri mereka, terutama Fatimah, yang selalu menjadikan status sosialnya sebagai tameng dan senjata. Dengan bantuan Maya, Aisyah mulai merancang serangan media sosial yang sistematis. Aisyah tahu bahwa Fatimah adalah seorang sosialita yang sangat aktif. Fatimah sering mengunggah foto-foto pesta mewah, barang-barang bermerek, dan perjalanan ke luar negeri di akun media sosialnya. Setiap unggahan adalah deklarasi kebanggaan dan pengakuan sosial. Dan disitulah Aisyah akan menyerang. Maya menciptakan beberapa akun anonim dengan nama dan foto profil yang meyakinkan. Akun-akun ini, yang dikelola oleh tim bayangan, mulai menyebarkan gosip tentang Fatimah. Awalnya, gosip-gosip itu tampak tidak berbahaya, seperti Fatimah selalu pamer, padahal suaminya Hamdan sering selingkuh di belakangnya. Dan
Jangan kaget kalau Fatimah tidak bisa datang ke acara sosialita, karena ia sedang sibuk mengurus hutang-hutangnya. Fatimah, yang melihat gosip-gosip itu, awalnya tidak peduli. Ia menganggapnya hanya sebagai gunjingan dari orang-orang yang iri padanya. Namun, gosip-gosip itu semakin masif dan detail. Aisyah, melalui Bima, mendapatkan foto-foto dan video lama yang membuktikan bagaimana Fatimah menipu beberapa kolega bisnisnya di masa lalu. Foto-foto itu diunggah dengan narasi yang provokatif, mengungkap sisi gelap Fatimah yang selama ini disembunyikan. "Lihat ini," kata salah satu unggahan anonim. "Ini Fatimah, sosialita yang sering pamer kekayaan, padahal kekayaannya didapatkan dengan cara curang. Ini adalah bukti bahwa ia menipu Nyonya Budianto, seorang janda kaya yang kini jatuh miskin gara-gara Fatimah." Unggahan itu langsung viral. Komentar-komentar pedas membanjiri setiap unggahan Fatimah. Para pengikutnya yang dulunya memuji-muji, kini berbalik mencibir. Nama Fatimah dan keluarga Hamdan menjadi bahan perbincangan panas di kalangan sosialita. Fatimah, yang selalu hidup dalam gelembung pujian, kini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Ia mencoba membela diri, tetapi setiap pembelaannya malah memicu serangan yang lebih parah dari tim bayangan Aisyah. Ia mencoba menenangkan Hamdan dan Malik, tetapi mereka berdua sedang sibuk dengan masalah perusahaan dan rumah tangga mereka masing-masing. Di tengah semua ini, Aisyah mendapatkan informasi baru dari Bima. Fatimah akan mengadakan acara amal besar di sebuah hotel mewah, yang ia gunakan untuk menggalang dana dan memulihkan reputasinya. Acara itu akan dihadiri oleh seluruh sosialita penting di kota. Aisyah tahu ini adalah kesempatan emas untuk memberikan pukulan telak. Dengan identitas Saphira, Aisyah menghubungi beberapa sosialita yang pernah dijatuhkan oleh Fatimah. Aisyah meyakinkan mereka untuk bersatu dan mempermalukan Fatimah di acara tersebut. Mereka setuju. Dendam mereka terhadap Fatimah begitu besar, sehingga mereka dengan senang hati menerima ajakan Aisyah. Pada malam acara amal, Fatimah, dengan gaun mewah dan senyum palsu, menyambut para tamu. Ia berpidato tentang pentingnya berbagi dan membantu sesama, tetapi di tengah pidatonya, Aisyah dan para sosialita yang ia rekrut melancarkan serangan. "Nyonya Fatimah," kata salah satu sosialita, "bukankah lebih baik kita beramal dengan hati yang bersih? Tidak seperti amal Anda yang hanya untuk pencitraan, apalagi dengan harta yang didapatkan dari cara curang." Sontak, seluruh ruangan menjadi hening. Fatimah terkejut, wajahnya pucat. Sebelum ia sempat membela diri, sosialita lain mulai berbicara, menceritakan bagaimana Fatimah menipu mereka di masa lalu. Rina dan Malik yang hadir di sana tidak bisa melakukan apa-apa selain menunduk malu. Acara amal itu berubah menjadi panggung penghinaan. Fatimah, yang dulunya ratu sosialita, kini menjadi badut yang ditertawakan. Ia meninggalkan acara itu dengan wajah merah padam. Air mata mengalir deras di pipinya. Harga dirinya hancur, reputasinya hancur, dan ia menyadari bahwa semua yang ia miliki kini perlahan-lahan menghilang. Di sisi lain, Aisyah, dengan identitas Saphira, menyaksikan semua ini dari jauh. Ia tersenyum puas. Ia tahu bahwa ini baru awal. Pukulan berikutnya akan lebih menyakitkan, lebih kejam, dan akan membuat keluarga itu benar-benar jatuh ke jurang kemiskinan dan penderitaan. Rumah mewah itu, yang dulu menjadi singgasana Fatimah, kini terasa seperti medan perang. Dinding-dindingnya yang dulu menjadi saksi bisu kebahagiaan palsu, sekarang dipenuhi dengan gema pertengkaran yang tiada henti. Setelah acara amal yang memalukan itu, Fatimah kembali ke rumah dengan hati yang remuk redam. Reputasinya hancur, dan ia tahu, di balik setiap tawa sinis yang ia dengar, ada Aisyah, musuh yang tidak ia kenali, yang kini mengendalikan hidupnya. Di ruang tamu, Hamdan menunggunya dengan wajah yang dipenuhi amarah. Ia telah mendengar tentang insiden di acara amal dari para kolega yang mencibir. Kehancuran bisnis mereka sudah cukup, tetapi kehancuran reputasi sosial mereka adalah pukulan yang tidak bisa ia terima. "Apa yang kau lakukan, Fatimah?" bentak Hamdan. Suaranya menggelegar. "Bukankah aku sudah bilang untuk diam? Gara-gara kebodohanmu, sekarang seluruh kota menertawakan kita. Harga diriku hancur, perusahaan kita hancur,
Dan semua ini karena kau terlalu sombong. Fatimah menatap Hamdan dengan tatapan penuh kebencian. Aku yang sombong? Bukankah kau yang membuat perusahaan ini hancur, Hamdan? Kau yang terlalu percaya pada orang lain. Kau yang terlalu serakah. Kau bahkan berselingkuh di belakangku. Apa kau pikir aku tidak tahu? Hamdan terkejut. Siapa yang memberitahumu hal itu? Tidak penting siapa yang memberitahuku, teriak Fatimah. Yang penting, kau telah menghancurkan hidupku. Kau telah menghancurkan keluarga ini dengan kebodohanmu. Aku malu, Hamdan. Aku malu bertemu dengan siapapun sekarang. Perdebatan itu semakin memanas, mengungkap semua kebusukan dan kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan. Fatimah menyalahkan Hamdan atas kehancuran finansial. Hamdan menyalahkan Fatimah atas kehancuran reputasi sosial. Mereka berdua lupa bahwa mereka adalah bagian dari masalah. Cinta yang dulu mereka klaim sebagai fondasi pernikahan mereka kini telah berubah menjadi racun yang mematikan. Di sisi lain, kehidupan pernikahan Malik dan Rina pun tidak lebih baik. Setelah pertengkaran hebat tentang hutang-hutang Rina, mereka tidak pernah lagi berbicara dengan baik. Mereka hidup dalam keheningan yang dingin dan saling membenci. Rina, yang mengetahui bahwa harta keluarga Malik semakin menipis, semakin frustrasi. Malik, kau bilang kau kaya. Kau bilang kau bisa memberiku segalanya. Teriak Rina suatu pagi, ketika ia melihat tagihan kartu kreditnya ditolak. Sekarang apa? Aku tidak bisa membeli apa-apa. Dan teman-temanku menertawaiku. Semua ini gara-gara kau dan keluargamu yang bodoh. Malik, yang sudah muak dengan tuntutan Rina, menatapnya dengan pandangan kosong. Ia tidak lagi melihat kecantikan yang dulu membutakannya. Yang ia lihat hanyalah wajah seorang wanita yang serakah dan egois. Aku juga tidak bisa membeli apa-apa, Rina. Balas Malik, suaranya lelah. Perusahaan sedang dalam masalah. Dan aku harus menanggung semua ini sendirian. Aku sudah lelah dengan tuntutanmu. Apa kau pikir uang adalah segalanya? Tentu saja. Uang adalah segalanya. Malik, kau pikir aku mau hidup dengan pria sepertimu tanpa uang? Rina menatapnya dengan tatapan jijik. Kau sama saja dengan Aisyah. Sama-sama membosankan. Sama-sama tidak bisa membuatku bahagia. Kata-kata Rina menjadi pukulan telak bagi Malik. Di tengah pertengkaran itu, ia teringat pada Aisyah. Ia teringat bagaimana Aisyah selalu mendukungnya, selalu memeluknya, dan selalu menerima dirinya apa adanya, tanpa pernah menuntut apapun. Aisyah tidak pernah peduli dengan uang atau status sosial. Yang ia pedulikan hanyalah cinta mereka. Kau benar, bisik Malik. Suaranya gemetar. Aku sama saja denganmu. Bodoh. Aku meninggalkan wanita yang tulus dan setia, hanya untuk mengejar ilusi kebahagiaan yang kau tawarkan. Rina terdiam, terkejut melihat penyesalan di mata Malik. Ia tidak tahu bahwa hatinya, yang dulu penuh dengan cinta, kini telah berubah menjadi puing-puing penyesalan. Di sisi lain, Aisyah, atau Saphira, menerima laporan dari Bima dan Maya. Ia mendengar tentang pertengkaran hebat antara Hamdan dan Fatimah, dan ia mendengar tentang perpecahan di antara Malik dan Rina. Ia tersenyum puas. Keluarganya, yang dulu adalah musuh terkuatnya, kini telah hancur dari dalam, saling menyalahkan dan membenci. Aisyah tahu, ini adalah hasil dari benih-benih yang ia tanam. Ia tidak perlu lagi menyerang mereka secara langsung. Mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri, dan ia akan menyaksikan kehancuran itu dari jauh. Rumah mewah yang dulu menjadi singgasana Fatimah kini terasa seperti sangkar emas yang dipenuhi kekacauan. Reputasinya yang hancur di acara amal sebelumnya telah menyebar bagai api. Fatimah, yang selalu hidup dalam gelembung pujian dan pengakuan, kini menjadi bahan gunjingan di setiap sudut kota. Setiap kali ia keluar, tatapan jijik dan bisikan sinis seakan mengejarnya. Para sosialita yang dulunya adalah teman terdekatnya kini menjauh. Seolah Fatimah adalah penyakit menular yang harus dihindari. Aisyah, yang masih bersembunyi di balik identitas Saphira, tidak membuang waktu. Ia tahu bahwa pukulan sosial yang diberikan sebelumnya masih belum cukup untuk menghancurkan Fatimah secara total. Ia harus memukulnya lebih keras,
di tempat yang paling menyakitkan, harga dirinya. Dengan bantuan Maya, Aisyah kembali menyusun rencana. Ia mendengar dari Bima bahwa Fatimah akan menghadiri acara peresmian galeri seni baru yang diadakan oleh salah satu sosialita paling berpengaruh di kota, Nyonya Wibowo. Fatimah, yang masih berusaha memulihkan reputasinya, menganggap ini sebagai kesempatan terakhirnya untuk kembali ke lingkaran sosialita. Aisyah tahu, ini adalah jebakan. Ia, dengan identitas Saphira, menghubungi Nyonya Wibowo dan menawarkan kerjasama. Aisyah akan mensponsori sebagian besar acara tersebut, tetapi dengan satu syarat. Ia ingin membantu Nyonya Wibowo mengatur acara itu agar menjadi yang paling berkesan. Nyonya Wibowo, yang ambisius, setuju dengan senang hati. Malam peresmian galeri tiba. Fatimah datang dengan gaun mahal yang ia beli di masa jayanya, mencoba memancarkan aura kemewahan dan kepercayaan diri yang telah lama hilang. Namun, begitu ia melangkah masuk, ia langsung merasakan suasana yang aneh. Para tamu tampak membisikkan sesuatu setiap kali ia melewati mereka. Di tengah acara, Nyonya Wibowo naik ke podium untuk memberikan sambutan. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua tamu, terutama kepada sponsor utama acara tersebut, Sinar Gemilang, yang diwakili oleh Saphira. Saat nama Saphira disebut, Aisyah berdiri dari kursinya. Ia menatap Fatimah dengan senyum tipis, senyum yang dingin dan misterius. Fatimah tidak mengenali Aisyah, tetapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita di depannya. Setelah Nyonya Wibowo selesai berbicara, Aisyah, atau Saphira, naik ke podium. Ia berbicara tentang pentingnya seni dan keindahan. Di tengah-tengah pidatonya, ia menyinggung tentang seni berbohong dan seni menipu. Kata-kata itu terdengar seperti sindiran yang ditujukan langsung ke arah Fatimah. Fatimah, yang sudah merasa gelisah, akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia berdiri dan berteriak, "Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu dengan menipu?" Aisyah tersenyum. "Saya tidak menuduh siapapun, Nyonya. Saya hanya berbicara tentang seni. Tapi jika Anda merasa tersindir, mungkin ada sesuatu yang salah dengan diri Anda." Seluruh ruangan terdiam. Fatimah, yang merasa dipermalukan, mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Aisyah, dengan bantuan Nyonya Wibowo, memanggil seorang seniman muda yang ia sponsori. Seniman itu memamerkan sebuah lukisan abstrak yang ia beri judul, Topeng Sosialita. Lukisan itu, yang tampak seperti wajah seorang wanita yang memakai topeng dengan senyum palsu, digantung tepat di belakang Fatimah. Semua orang di ruangan itu tahu lukisan itu adalah gambaran dari Fatimah. Fatimah, yang dulunya adalah ratu sosialita, kini menjadi badut yang ditertawakan. Ia merasa dihina, direndahkan, dan dipermalukan di depan umum. Harga dirinya hancur, dan ia menyadari bahwa Aisyah, musuh yang tidak ia kenali, telah mengendalikan segalanya. Fatimah berlari keluar dari galeri dengan air mata yang mengalir deras, meninggalkan rumah yang ia cintai. Ia tidak lagi bisa menyombongkan diri, tidak lagi bisa pamer, dan tidak lagi bisa mengklaim dirinya sebagai ratu sosialita. Ia telah jatuh dari tahtanya. Di sisi lain, Aisyah, atau Saphira, melihat Fatimah pergi dengan senyum puas. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia telah menghancurkan kekayaan mereka, pernikahan mereka, dan kini harga diri mereka. Langkah selanjutnya adalah memberikan pukulan terakhir yang akan membuat mereka benar-benar sengsara. Setelah kehancuran sosial Fatimah di galeri seni, keluarga Hamdan kembali ke rumah dengan hati yang hancur. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kebanggaan mereka kini terasa seperti penjara. Fatimah, yang dulunya ratu sosialita, kini hanya bisa mengurung diri di kamar, menolak untuk bertemu siapapun. Hamdan, yang menghadapi tekanan bisnis dan pertengkaran hebat dengan Fatimah, tampak semakin tua dan lelah. Di tengah semua itu, Malik dan Rina juga berada di ambang perceraian. Mahligai baru yang dibangun di atas pengkhianatan itu kini telah menjadi puing-puing yang tak berbentuk. Keluarga itu berpikir mereka telah mencapai titik terendah. Namun, mereka tidak tahu bahwa Aisyah, yang masih bersembunyi di balik identitas Saphira,
telah menyiapkan pukulan terakhir yang akan membuat mereka benar-benar jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Suatu sore, saat keluarga itu sedang berkumpul dalam keheningan yang dingin, sebuah surat dikirimkan ke rumah mereka. Surat itu, yang ditujukan kepada Tuan Hamdan, berisi pemberitahuan pengosongan rumah. Jantung Hamdan berdebar kencang saat membaca isi surat itu. Ia menyerahkan surat itu kepada Fatimah dengan tangan gemetar. "Ini tidak mungkin," bisik Fatimah. Matanya membelalak. "Kita harus keluar dari rumah ini." Surat itu menjelaskan bahwa rumah itu telah dijual dan pemilik barunya akan mengambil alih properti tersebut dalam waktu 30 hari. Keluarga itu terkejut. Mereka telah menjual banyak aset, tetapi tidak pernah rumah ini. Hamdan teringat pada saat ia menggadaikan rumah ini beberapa tahun lalu untuk mendapatkan pinjaman. Ia pikir ia sudah melunasinya, tetapi ia tidak pernah memeriksa dokumen-dokumen itu lagi. Aisyah, yang sudah memiliki dokumen-dokumen itu, dengan mudah membuktikan bahwa rumah itu adalah miliknya, dibeli melalui perusahaan Sinar Gemilang. Aisyah bahkan memberikan salinan dokumen-dokumen itu kepada Hamdan melalui pengacaranya. Seolah-olah Aisyah adalah tuan tanah baru yang tidak peduli dengan sejarah properti itu. Kepanikan melanda keluarga itu. Fatimah, yang sudah hancur, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia akan kehilangan rumah yang sangat ia cintai. Rumah yang telah ia rawat dan ia jadikan sebagai simbol status sosialnya. Fatimah menangis, tetapi kali ini, tangisannya bukan karena amarah, melainkan karena rasa putus asa. "Bagaimana ini bisa terjadi?" teriak Fatimah. "Kita tidak punya tempat tinggal lain. Kita tidak punya uang. Kita akan menjadi gelandangan." Malik, yang terdiam melihat kehancuran keluarganya, tiba-tiba teringat pada Aisyah. Ia teringat bagaimana ibunya, Fatimah, mengusir Aisyah dari rumah ini dengan kata-kata kejam. Dan kini, ia merasakan hal yang sama. Rasanya seperti karma yang kejam, yang datang dan menagih semua dosa-dosa mereka. Di sisi lain, Aisyah, yang menunggu di mobilnya di seberang jalan, melihat Hamdan, Fatimah, dan Malik keluar dari rumah. Mereka tampak begitu kecil dan tak berdaya. Fatimah, dengan wajah sembab dan mata yang penuh dengan air mata, berjalan di samping Hamdan yang tampak putus asa. Di belakang mereka, Rina menuntut Malik untuk mencari tempat tinggal lain yang lebih baik. Aisyah tersenyum. Ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini tentang keadilan. Ia telah mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan ia telah memastikan bahwa mereka semua akan merasakan penderitaan yang ia rasakan. Ia telah meruntuhkan singgasana mereka, mengambil kembali rumahnya, dan meninggalkan mereka dengan tangan kosong, tepat seperti yang mereka lakukan padanya. Aisyah, yang kini adalah Saphira, keluar dari mobilnya dan berjalan menuju rumah. Ia membuka pintu dengan kunci yang dulunya adalah miliknya. Ia melihat sekeliling. Rumah ini masih sama, tetapi sekarang, aura kebencian dan kepalsuan yang dulu mengisinya kini telah menghilang. Rumah ini kini akan menjadi saksi dari kebangkitan Aisyah. 3 tahun telah berlalu sejak Aisyah merebut kembali rumahnya. Hari itu, ia bukan hanya mengambil kembali properti fisik, tetapi juga mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Aisyah, yang kini sepenuhnya dikenal sebagai Saphira, telah menjadi pengusaha sukses yang dihormati. Perusahaan Sinar Gemilang miliknya tumbuh pesat, menjadi salah satu perusahaan kontraktor terkemuka di kota. Kesuksesannya bukan hanya karena strategi bisnis yang cerdas, tetapi juga karena ia menjalankan perusahaannya dengan integritas dan etika yang tinggi, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh keluarga Hamdan. Sementara itu, kehidupan keluarga Fatimah menjadi cerminan dari kehancuran yang mereka ciptakan. Fatimah dan Hamdan, yang kehilangan rumah, bisnis, dan reputasi, terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kehidupan mereka, yang dulunya bergelimang kemewahan, kini dipenuhi dengan kesulitan finansial dan penyesalan. Fatimah, yang dulunya ratu sosialita, kini hanya bisa menghabiskan hari-harinya di rumah, merasa malu untuk keluar dan bertemu dengan siapapun. Ia tidak lagi bisa menyombongkan diri, tidak lagi bisa pamer, dan tidak lagi bisa mengklaim dirinya sebagai wanita kaya dan terhormat. Hamdan, yang dulunya pemilik perusahaan,
kini harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia seringkali dilanda keputusasaan, menyesali semua keputusan yang ia ambil di masa lalu. Hubungannya dengan Fatimah pun tidak pernah membaik. Mereka hidup dalam keheningan yang dingin dan saling membenci, menyalahkan satu sama lain atas kehancuran mereka. Cinta yang dulu mereka klaim sebagai fondasi pernikahan mereka kini telah berubah menjadi racun yang mematikan. Di sisi lain, pernikahan Malik dan Rina berakhir dengan tragis. Rina, yang tidak bisa hidup dalam kemiskinan, menceraikan Malik. Ia pergi, meninggalkan Malik dengan hutang-hutang dan penyesalan yang tak terhingga. Malik, yang kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, dan kehormatan, kini hidup dalam kesendirian. Ia seringkali duduk di sebuah bangku taman, memandangi langit, teringat pada Aisyah. Ia teringat pada senyum tulusnya, pada kehangatan pelukannya, dan pada cinta yang ia buang begitu saja. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari pada Rina hanyalah ilusi. Kebahagiaan sejatinya adalah Aisyah, dan ia telah kehilangannya selamanya. Suatu sore, Aisyah, atau Saphira, berada di rumahnya, rumah yang dulunya adalah miliknya dan kini telah ia ambil kembali. Dari jendela kamarnya, ia melihat Fatimah, yang kini tampak jauh lebih tua, berjalan di depan rumahnya, menatap ke arah rumah itu dengan mata yang dipenuhi air mata. Di sampingnya, Hamdan tampak murung. Mereka berdua, yang dulu angkuh dan sombong, kini tampak begitu kecil dan tak berdaya. Aisyah tersenyum. Bukan senyum penuh kemenangan, melainkan senyum puas. Ia tidak lagi merasakan amarah, tidak lagi merasakan dendam. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Ia telah berhasil. Ia tidak hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya, tetapi ia juga telah memastikan bahwa mereka semua akan merasakan penderitaan yang ia rasakan. Cerita ini bukanlah tentang balas dendam yang buta. Ini adalah tentang keadilan, tentang bagaimana seorang wanita yang dihancurkan oleh kejahatan dan keserakahan, bangkit dari puing-puing, dan membangun kembali hidupnya sendiri, jauh lebih kuat dan lebih sukses dari sebelumnya. Sementara mereka, yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, akhirnya harus merasakan sengsara seumur hidup.